MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Rizky Bilar sepertinya kena mental, semakin lama bersembunyi, semakin ramai pula dikritisi oleh netizen. Walhasil, Bilar yang disebut-sebut terpojok oleh sejumlah komentar warganet usai kasus dugaan KDRT atas Lesti Kejora terungkap, akhirnya mulai mencari celah untuk membela diri. Dari persembunyiannya, Bilar semakin aktif membuktikan jika perbuatannya tak seburuk yang disangkakan. Terbukti jika Bilar membalas komentar mantan manajernya. "Alah pansos kau, kayak tahu kejadian sebenarnya aja kau. Dulu aku dekat Lesti kau larang-larang, kau bilang gak level aku. Munafik kau." Aksi Bilar langsung disambut sinis warganet. Benarkah Bilar sedang terganggu psikisnya? Jika ia dalam keadaan sehat, mengapa mangkir dari pemanggilan polisi? Atau Bilar justru siap dijemput paksa daripada memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas ya, sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Aksi Bilar yang aktif di media sosial bukan hanya itu saja. Bilar diam-diam aktif memposting pembelaannya di status close friend. Sayangnya, postingan Bilar yang hanya bisa dilihat oleh sahabat dekatnya itu bocor. Ya, Marisha Icha secara terang-terangan menunjukkan status close friend Rizky Bilar dengan alasan mendukung Lesti. Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Diselingkuhin, dipukulin, jadi insya Allah pasti saya harusnya perempuan yang saya bela gitu. Karena saya pernah merasakan apa yang Lesti rasain gitu. Setidaknya ada beberapa tangkapan layar yang diperlihatkan Marisha Icha yang diduga dari akun pribadi Bilar dengan latar gelap. Dalam tangkapan layar, Bilar menyebut dirinya jauh dari manusia baik dan menyinggung kesalahan dari pihak lain. "Saya mungkin manusia yang jauh dari kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan sekarang tidak membuat Anda lebih baik dari saya." Status lainnya yang ditunjukkan Marisha Icha menyebutkan jika Bilar mengatakan bahwa orang lain hanya mendengar dari satu sisi saja. Oleh karenanya, Bilar ingin publik melihat dari 2 sisi. "Orang yang dengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat. Narasi yang dibangun benar-benar berhasil ngebunuh karakter orang, tapi bukankah seharusnya mendengar dari 2 sisi?" Ya, belakangan memang ramai bermunculan soal dugaan Bilar yang sedang berada dalam persembunyian justru dianggap aktif menuliskan curhatannya di media sosial. Bahkan Marisha Icha juga yakin jika tulisan-tulisan dalam status close friend itu dibuat oleh Bilar. Lantas bagaimana tanggapan pakar telematika Abimanyu soal beredarnya curhatan Bilar di media sosial? Oke, makasih. Ini karena banyak kepo. Saya nggak ada. Tapi itu benar. Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke. Untuk konten-konten segala sesuatu yang sifatnya perilaku ataupun efek dari apa yang terjadi pada yang bersangkutan, saya sebagai orang telematika tidak mau berkomentar karena di telematika tidak membahas modus, alibi, kemudian motivasi dan lain alasan ataupun apa. Ya, tidak membahas yang kayak gitu. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang sebagai efek dari yang ini itu sebetulnya lebih ke arah faktor sosial. Ya, ada orang jadi tidak bersimpati sama dia atau kayak gimana. Tak hanya soal curhatan close friend Bilar yang heboh beredar, pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat mengungkap kalau rekaman CCTV yang terpasang di rumah Lesti dan Bilar dan tengah menjadi perbincangan di media sosial disinyalir rekayasa. Kita lihat CCTV-nya itu identitas channelnya. Yang di atas itu channel 7. Bukan hanya analisa saya, silahkan aja pemirsa, kemudian publik aja, silahkan lihat sendiri. Di sudut kiri atas itu terus CH7, berarti itu channel 7. Dan yang ada di parkiran itu channel 2.
Berarti ada total minimal ada 7 channel yang menayangkan, yang merekam semua kejadian di rumah tersebut. Nah, biasanya 7 channel itu yang satu mengarah ke ruang tamu, yang kemudian mengarah ke garasi untuk orang asisten dan dalam. Kemudian juga ada yang mengarah ke arah tangga. Jadi kelihatan waktu satu orang naik tangga dan kemudian kelihatan siapa satu orang turun. Kenapa yang ditayangkan cuma 2 channel, 2 dan 7? Bagaimana dengan channel-channel yang lainnya? Kenapa itu tidak dijadikan sebagai bahan pengungkap? Ini menjadi tanda tanya, ya. Dan kemudian tayangan itu sendiri, channelnya itu sebelah atas itu kelihatan ada daytime stamp-nya, itu ada bloknya. Padahal pada umumnya yang namanya daytime stamp itu biasanya tidak ada blok colornya, jadi open aja kayak transparan. Ya. Dengan ini dipasangkan blok seolah-olah kesannya jadi sebetulnya ingin menutupi daytime stamp yang lama dan kemudian ditutupi dengan daytime stamp yang baru. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini yang saya bilang ya, jadi sebetulnya masih perlu diungkapkan. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang wanita menggendong anak yang diduga Lesti. Rekaman gambar yang terpotong dinilai Abimanyu ada sesuatu hal yang sengaja ditutupi. Ada yang hilang. Kenapa saya yakin itu hilang? Saya bilang tadi, saat dia itu lagi menyerahkan anak itu di lantai 2, dia masuk ke dalam. Kalau dia sekarang harus mau ke parkiran, pasti harus keluar dan kemudian melewati tangga lagi. Berarti akan terekam dengan kamera CCTV yang sama persis. Tetapi kenapa itu tidak tampil? Ya, hal apa yang membuat itu tidak ditampilkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian setelah keluar, dia keluar terekam dengan kamera berikutnya. Itu hanya kelihatan bahwa dia jalan kemudian masuk ke mobil. Tapi analogi yang disampaikan kemana-mana adalah bahwa pada kondisi tersebut dia keadaannya normal-normal saja, tidak terlihat mengalami depresi ataupun mengalami sakit-sakit, misalnya kalau apabila itu dibilang sakit. Kita ingat bahwa laporannya itu terjadi tanggal 28 ya, yang dilaporkan. Kemudian CCTV-nya ini saat ditayangkan juga itu menggunakan tanggal 28. Ya, berarti itu dianggap sebagai hari yang sama. Padahal kejadiannya itu KDRT-nya itu kejadiannya itu sebelum pelaporan. Nah, kalau ingin menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada kejadian yang aneh, janggal ataupun apa pada saat kejadian yang dilaporkan, kan melaporkan pasti akan bilang kejadiannya kira-kira jam berapa, diapainnya kayak gimana, di area mana, di rumah sana, karena pasti itu akan dijelaskan. Karena nanti ada yang namanya rekonstruksi dan lain sebagainya di TKP, itu akan harus dijelaskan. Dengan ini tidak dijelaskan dan kemudian tayangan CCTV yang justru pada periode yang penting ini tidak ditayangkan, tetapi ditayangkannya hanya pada saat dia saat mau melaporkan kepada yang berwajib kepolisian, ini menjadi tanda tanya besar. Sejak ramai kasus dugaan KDRT atas Lesti Kejora mencuat, Rizky Bilar, suaminya yang diduga menjadi pelaku KDRT, raib. Akibatnya muncul anggapan jika Bilar syok dikritisi oleh netizen hingga disebut-sebut mengalami gangguan psikis yang memilih menepi dari keramaian untuk menenangkan diri. Setidaknya itu yang diungkapkan oleh seorang yang mengaku dari ayah angkat Bilar. Belakangan, pihak Bilar mulai geram dengan aksi netizen yang semakin menyudutkan Bilar. Disinggung soal pemanggilan kedua pada hari Kamis 13 Oktober, pihak Bilar belum bersedia merinci apakah Bilar akan hadir atau mangkir lagi. Namun pihak Bilar melalui ayah angkatnya mulai mengancam jika Bilar terus disudutkan, ia akan melaporkan ke polisi. Yang memfitnah tadi, kalau netizen kan secara umum hanya termakan isu yang disebarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengeluarkan isu-isu yang sok tahu tentang kehidupan Bilar, lalu memfitnah berita yang mengada-ngada. Itu yang kita kejar. Kalau netizen mah korban dari berita-berita bohong. Video Lesti diedit-edit, bengkak sini, bengkak situ. Wah, itu tadi yang bohong tadi. Itu yang mau kita proses hukum. Rencananya hari Kamis kan sesuai permintaan daripada terlapor ya, saudara Muhammad Rizky akan menghadiri panggilan ya yang semestinya minggu lalu. Jadi kita harapkan
yang bersangkutan kooperatif ya bisa hadir hari Kamis sehingga bisa membantu penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya terkait dengan penanganan kasus ini ya.